Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Sahabat semua, kawan-kawan semua, saya hadir di sini bersama teman-teman untuk melakukan pembelajaran tentang pelatihan TPP di tahun ini. Diharapkan nanti di dalam pelatihan ini bisa menguatkan teman-teman, bisa memahami apa yang dalam pengembangan kapasitasnya, terutama untuk manajemen data dan informasi. Nah, perkenalkan, nama saya Roni Budi Sulistyo. Saya sehari-hari di Manas P3MD sejak tahun 2015 ya. Ini istiqomah ya, atau amanah di P3MD dari 2015, dan sekarang saya ditugaskan di koordinator bidang pengembangan kapasitas dan kaderisasi. Mungkin berapa teman ada yang kenal, berapa sahabat pernah ketemu dan sebagainya. Nah, saya sebelum di P3MD banyak berinteraksi dengan masyarakat desa karena saya banyak di program kegiatan pendampingan desa ya, mulai dari PNPM, dulu juga ada di beberapa program pembangunan dasar partisipasi, local government support program, dan juga beberapa NGO di level lokal. Nah, juga ada donor-donor internasional dari USAID dan sebagainya. Nah, berinteraksi dengan level desa, level kabupaten, level provinsi itu sudah sekitar 20 tahun lah saya di pemberdayaan dan pembangunan ya, untuk proses-proses fasilitasi pengembangan masyarakat. Nah, semoga nanti ini menjadi media kita untuk bertukar pengalaman, karena pengalaman itu menjadi dasar kita untuk menerapkan teori dan sebagainya, sehingga nanti ini juga menjadi kontribusi kita bersama untuk pengembangan masyarakat Indonesia, pemberdayaan masyarakat Indonesia, dan juga pembangunan secara umumnya, baik dari level desa, daerah, dan nasional. Itu perkenalan dari kami, dan kami harapkan teman-teman pendamping tetap semangat dalam kondisi apapun, karena saat ini sedang pandemi COVID ya. Kita harus tetap bertugas, kita harus tetap melakukan pelayanan, kita tetap harus mengabdi masyarakat, kita tetap harus melakukan pemberdayaan masyarakat, jaga kondisi, jaga kesehatan, dan kita melakukan proses itu dengan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh kita harapkan itu bermanfaat. Itu pengalaman dari kami, terima kasih. Kalau status saya sudah punya anak 2, dan tempat tinggal saya di Semarang. Kalau dalam proses pekerjaan ya di Jakarta, di Kalibata. Itu terima kasih. Kita akan masuk ke dalam sesi pembelajaran. Nah, kita kali ini melanjutkan sesi pelatihan terkait PB3, Manajemen Data dan Informasi Desa. Nah, manajemen data dan informasi desa ini merupakan setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana citra diri terkait dengan PB1, di mana dari situ kita mengetahui posisi diri kita, terus apa yang akan kita lakukan, terus apa yang akan kita capai, dan juga menjalankan tugas pokok fungsinya. Nah, setelah itu ke PB2 terkait dengan analisis sosial. Jadi dalam bekerja, dalam menjalankan tugas pokok fungsi itu kita harus punya alat. Nah, salah satunya adalah bagaimana ansos, analisis sosial ya. Bagaimana memetakan, terus bagaimana mendukung dari pemetaan itu terhadap tugas-tugas yang akan dijalankan.
Nah, sekarang kita melanjutkan kepada PB3 Manajemen Data dan Informasi ini. Setelah kita tahu jati diri kita, tugas-tugas apa yang harus kita jalankan terkait dengan fungsi kita. Setelah itu kita punya alat terkait dengan analisis sosialnya untuk melakukan bagaimana pemetaan desa dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan kuatkan bagaimana manajemen data dan informasinya. Nah, ini nanti ada 3 SPB dari pembangunan desa berbasis data dan informasi. Ini terkait bagaimana hubungan antara data, selama ini kawan-kawan semua yang lakukan, sahabat-sahabat semua lakukan, bagaimana menyusun CPD, bagaimana menyusun laporan, juga ada data BLT dana desa dan sebagainya. Nah, itu kita akan apa sih fungsinya dan sebagainya. Setelah itu 3.2 tentang kajian SID, SDGs desa, jadi bagaimana sistem informasi desa terkait dengan Sustainable Development Goal terkait dengan desa, jadi SDGs desanya. Terus yang ketiga, bagaimana video broadcast. Nah, 3.1 itu tujuannya adalah bagaimana mampu memahami pendataan sebagai tugas pokok pendamping dalam pemberdayaan desa. Nah, terus yang kedua, mampu menjelaskan kerangka logis fungsi dan manfaat data desa dalam siklus pembangunan desa. Dari sini diharapkan apa yang dijalankan oleh sahabat semua, pendamping dari mulai level desa, kecamatan dan kabupaten, juga provinsi dan sebagainya, data ini menjadi penting, menjadi kunci untuk bagaimana mendukung tentang pembangunan. Jadi perencanaan pembangunan itu harus berbasis data, terus data itu harus terupdate, harus terverifikasi dan sebagainya. Nah, bangunan besarnya dalam proses ini adalah bahwa tadi disebutkan bahwa kita adalah mendukung dari sistem informasi desa. Bagaimana terkait dengan sistem informasi desa itu sendiri? Di Undang-Undang 6 tentang desa itu sendiri, di pasal 82 sampai 86 itu sudah dijelaskan bagaimana. Jadi terkait dengan sistem informasi desa ini. Jadi apa yang dilakukan teman-teman selama ini terkait dengan menginput CPD itu bagian membangun sistem informasi desa secara nasional dan juga nanti dimanfaatkan baik secara nasional, regional, dari provinsi, kabupaten, sampai desa itu sendiri. Nah, ini sehingga memang di sananya secara yuridis begitu bahwa SID itu adalah desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan kabupaten atau kota. Nah, ini yang terkait dengan apa fungsi dari SID. Jadi fasilitasinya memang oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota. Nah, dalam proses SID ini pemerintah, jadi ini pemerintah pusat dan sebagainya, dan pemerintah daerah itu wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Karena apa? Jadi ada 2 pendekatan kan, dari desa membangun, dari desa secara pembangunan skala lokal desanya dan asal-usul. Nah, juga ada pendekatan tentang membangun desa yang itu melibatkan dari supra desanya. Jadi pembangunan kawasan perdesaan itu dijalankan. Nah, ini pemerintah wajib, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem SID itu. Sistem informasi desa meliputi fasilitasi perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi seperti aplikasi, sarana prasarananya, jaringannya, dan juga sumber daya manusianya. Nah, sistem informasi desa ini meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Nah, sistem informasi desa itu dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingannya. Sehingga memang dalam sistem informasi desa ini nantinya mendukung dari proses-proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa dan juga masyarakatnya, dan juga sistem ini juga bagaimana supra desa, pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan juga provinsi atau pusat begitu memberikan informasi dan juga terkait dengan pembangunan yang dijalankan. Terus pemerintah daerah, kabupaten, kota menyediakan informasi terkait dengan proses-proses dalam perencanaan pembangunan kota yang untuk diperlukan di dalam pembangunan desa, seperti
bagaimana proses-proses rencana pembangunan jangka menengah kabupaten, bagaimana RKPD tahunannya ya, rencana kerja pembangunan daerah yang seperti pagu indikatif dan sebagainya itu bisa diakses oleh desa. Nah, inilah dalam proses mendukung sistem informasi ini kita berposisi. Nah, teman-teman pendamping, bagian dari kepentingan kementerian adalah bagaimana mendukung SID ini dengan update data, sebagai surveyor, sebagai pengupdate data dan sebagainya, sehingga data yang dimasukkan dalam SID itu adalah benar, terus update, dan juga terverifikasi dengan baik, dan datanya dari sumber utama dan sebagainya. Nah, di dalam Undang-Undang 6 tentang tadi disebutkan pasal 82 sampai 86 itu sistem informasi desa ini berperan di dalam proses-proses bagaimana data desa, data penggunaan desa, data penggunaan kawasan pedesaan, informasi yang terkait dengan penggunaan desa dan kawasan ini tersediakan dengan baik, layanannya terbaik. Nah, di sana juga dibutuhkan bagaimana peran-peran pemerintah daerah dan kabupaten kota, provinsi, dan juga pemerintah pusat untuk pengembangan sistem dan juga data-data yang tersedia. Nah, siapa yang memanfaatkan dari sistem informasi desa? Ya, semua pihak yang berkepentingan terhadap proses-proses ini. Kalau selama ini desa mengupdate data dan sebagainya melalui teman-teman tenaga pendamping ini, itu sungguhnya juga membangun bahwa pembangunan desa harus berbasis data, dan teman-teman pemerintah desa itu juga bisa mengakses informasi data yang sudah masuk ke dalam sistem informasinya itu. Sehingga tidak hanya pemerintah desa, sungguhnya posisinya tidak hanya sebagai objek dalam data ini, tetapi juga dia sebagai subjek, bagaimana dia mengupdate data itu sendiri, terus melihat hasil datanya itu, terus nanti dianalisis di dalam proses perencanaannya dan bagaimana proses kebijakannya. Nah, sehingga di dalam proses inilah sistem informasi desa ini dikembangkan dan juga menjadi kepentingan bersama begitu, untuk bagaimana data itu menjadi basis kebijakan, basis perencanaan, basis pembangunan, sehingga outputnya itu akan sesuai dengan proses-proses yang ada. Nah, kebutuhan di dalam data dan informasi desa dan kawasan ini, bagaimana dokumen-dokumen perencanaan bangunan itu mulai dari nasional sampai ke desa itu bisa tersosialisasikan dengan baik. Sehingga dengan dokumen-dokumen tersosialisasikan, terus data-data updated untuk perencanaan dan sebagainya itu, sehingga kebijakannya itu memang akan tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan real yang ada. Sehingga di dalam sistem informasi itu sungguhnya dokumen mulai dari pemerintah pusat dan daerah, RPJM NAS, RPJM daerah, RKP daerah dan sebagainya, sampai RPJB nasional itu bisa diketahui oleh seluruh warga ya, warga bangsa dan setiap jenjang pemerintahan. Desa sangat penting, sangat butuh bagaimana tahu perencanaan kabupatennya, bagaimana perencanaan kotanya, dan juga bagaimana tahu perencanaan secara nasional. Sehingga nanti program-program kegiatan pun harus disesuaikan dengan secara isu strategis prioritasnya itu yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di tingkatan nasional dan juga menjawab kebutuhan tujuan dari proses itu. Kayak kita kan tiap tahun ada skala prioritas penggunaan dana desa. Itu bagian dari bagaimana menyambungkan dari isu-isu nasional, terus harus didukung oleh daerah, harus didukung oleh desa. Ini yang penting untuk diketahui. Sisi yang lain itu juga pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa. Nah, ini juga harus terwatakan. Kalau sistem informasi desa dan kawasan itu sudah berjalan, SID sudah dengan baik, itu sungguhnya pelaksanaan sektoral dari kementerian program ke desa itu juga harus dipahami oleh desa dan sebagainya. Jadi tahu tahun pamannya nanti direncanakan 2021 gitu. Kira-kira Kementerian Desa itu punya program apa
dan lokasi lokusnya di mana, terus program jenisnya apa dan sebagainya. Nah, di sana juga terkait SID ini juga prioritas penggunaan dana desa. Nah, yang lain yang perlu diupdate dan sebagainya di level, karena ini harus semua menyatu begitu, tidak dari mulai, karena bagaimanapun pembangunan nasional itu akan berhasil kalau pembangunan desa juga berjalan. Kalau data dari desanya juga pas, data dari desanya itu sesuai dengan kondisi real yang ada di desa dan sebagainya. Sehingga memang dalam SID ini pertama yang harus diupdate adalah data profil dan potensi desa. Terus mulai dari data kondisi dasar, kondisi geografis, pelaksanaan ekonomi pendidikan, PONDES itu menjadi penting. Sisi yang lain juga potensi peta rawan bencana. Nah, ini juga saat ini kita sedang masa yang bencana non alam ya, kayak COVID dan sebagainya. Nah, ini juga ada juga penyakit-penyakit endemik yang lain kayak DB dan sebagainya. Nah, ini juga harusnya menjadi data profil dan potensi desa yang harus terupdate. Terus yang lain juga potensi penyakit endemik, kayak tadi sudah disebutkan malaria, demam berdarah, dan sebagainya. Terus yang lain adalah potensi komoditas ekonomi. Karena ini juga menjadi isu secara nasional, karena kita juga dalam tahapan new normal, dan ini dibutuhkan terkait dengan data-data yang update bagaimana pengembangan ekonomi di level desa. Kalau kita lihat di proses sekarang ini ya, contoh ekonomi penting itu adalah kemarin Kementerian Desa itu melakukan pendataan tentang BUMDes dalam kondisi kondisi dalam pandemi, apakah ada yang terus hidup begitu, terus berkembang, apakah sudah atau tidak bergerak di dalam ekonomi, pelayanan ekonominya. Nah, sehingga ini penting. Teman-teman kemarin juga dilibatkan di dalam proses regenerasi BUMDes, terus bagaimana BLT dana desa, terus bagaimana data-data KPM ya, keluarga penerima manfaat BLT dan sebagainya. Itu bagian dari memang yang dibutuhkan di dalam proses-proses untuk menguatkan SID-nya. Terus yang lain yang nantinya juga masuk ke dalam SID adalah data RPJM desa dan RKP desa dan APBDes desa. Kita secara reguler punya CPD, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa, yang sudah diupdate oleh teman-teman. Jadi fungsi dari CPD yang diupdate terus oleh teman-teman, oleh kawan-kawan semua di seluruh Indonesia itu menjadi penting, karena data itu menjadi gambaran di tingkatan nasional dari orang Jakarta, orang kementerian itu melihat tidak hanya Kementerian Desa, tapi juga kementerian yang lain, lembaga yang lain terkait itu, bagaimana kondisi pembangunan desanya, bagaimana realisasi APBDes-nya, terus bagaimana APBDes yang sudah ditetapkan dan sebagainya itu dari data CPD itu. Sehingga menjadi penting teman-teman untuk mengupdate, terus memperbarui data itu, dan benar bahwa data itu dari verifikasi, dari faktual data yang nyata yang ada di desa. Terus yang lain yang dibutuhkan juga di dalam SID adalah pelaporan hasil musrenbang desa. Ini menjadi penting karena di dalam musrenbang itu malah musyawarah pengambilan keputusan tertinggi di desa, sehingga kalau di level masuk apa yang diputuskan itu kan ada yang menjadi kegiatan yang dilaksanakan dengan desa sendiri, dengan PADes-nya, dengan APBDes-nya yang sesuai dengan skala lokal desanya, sesuai dengan kewenangan lokal dan asal-usulnya yang bisa diselesaikan di level desa. Ada juga yang dari musrenbang desa itu yang tidak bisa diselesaikan atau kewenangannya di luar skala lokal desanya, sehingga dimunculkan DURKP, Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan, yang itu diusulkan ke melalui musrenbang CAM, terus nanti ke Forum SKPD dan musrenbang KAP, terus nanti juga musrenbang Prop sampai ke nasional. Nah, ini menjadi penting hasil-hasil dari musrenbang desa. Terus yang lain adalah pelaporan penguatan pengelolaan dana desa. Nah, ini juga sehingga di dalam proses SID inilah menjadi penting. Nah, terus bagaimana kedudukan teman-teman? Menjadi penting dalam pelatihan ini adalah bagaimana tadi harapan besar secara idealitas bahwa kalau data itu baik dari level desa sampai nasional, ini
akan lebih efektif dari tujuan pembangunan desa. Contoh kemarin tentang data kita KPM terkait BLT ya. Jadi di sana kita melihat untuk keluarga penerima manfaat ini menjadi penting data di nasional menjadi masukan terhadap DTKS. Nah, ini juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi relawan desa dan juga membantu dari relawan desa sehingga data KPM itu yang sekian juta ya, sekitar 7 jutaan lebih itu menjadi penting untuk kita memetakan mana sih data masyarakat dan sebagainya KPM yang di luar DTKS. Nah, ini menjadi penting terkait pentingnya data itu. Sehingga apa yang akan dilakukan teman-teman setelah dalam pelatihan ini adalah bagaimana meningkatkan, bagaimana menyediakan secara kuantitas dan kualitas terkait data itu sendiri. Nah, sehingga dalam tujuan besar pengembangan sistem informasi desa itu di level desa diharapkan menjadikan data itu sebagai basis pengambilan keputusan. Jadi penting data itu untuk memutuskan pembangunannya. Bagaimana penting data itu untuk memutuskan anggarannya. Nah, ini menjadi supporting yang harus diupdate. Nah, sehingga fungsi teman-teman untuk menyajikan data sebagai surveyor, sebagai verifikator data dan sebagainya harus sesuai dengan fakta, update terbaru begitu dan sesuai kondisi. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, nanti juga diharapkan dengan SID ini data sebagai basis penyusunan perencanaan desa. Nah, jadi penting di sana bagaimana RPDMS itu harus didukung dengan data-data yang update, terbaru, dan terpercaya, terverifikasi dengan baik. Bagaimana RKPDes itu juga harus datanya juga baik dengan basis data yang real, sesuai dengan fakta yang ada. APBDes anggaran itu juga harus berdasarkan data-data yang baik tadi yang tersediakan. Terus yang lain sistem informasi desa ini juga ditujukan untuk bagaimana peningkatan kependudukan, pelayanan publik, meningkatkan partisipasi, memperkuat juga akuntabilitas bagaimana proses pembangunan. Nah, ini yang teman-teman TPP posisinya di mana, PD posisinya di mana, PLD posisinya di mana. Nah, teman-teman PD di level kecamatannya bagaimana sebagai supervisor ya PLD begitu untuk memfasilitasi, membimbing, pendampingan terkait dengan proses-proses fasilitasi data itu sendiri. PLD sebagai ujung tombak di level desa, bagaimana dia menyajikan data, mencari data terupdate dari sumbernya langsung, dari objek dan juga subjek yang ada. Nah, ini juga sesuai dengan fakta dan sebagainya. Nah, SID di level supradesanya otomatis diharapkan dapat mengetahui kondisi sebenarnya di desa dengan real itu. Makanya menjadi penting CPD, IDM. Nah, ini juga IDM ini juga kita di tahun 2020 sudah menyelesaikan terkait dengan proses-proses pendataannya, dan terima kasih itu juga atas kerja keras teman-teman di level kabupaten, kecamatan, dan desa untuk IDM. Nah, ini juga penting karena dengan adanya IDM itu juga kita mengetahui bagaimana desa sangat tertinggal, terus berkembang maju dan mandiri, sehingga nanti juga memetakan secara nasional kebutuhan-kebutuhan apa yang harus, intervensi apa yang harus dilakukan. Di sisi yang lain, desa juga bisa menggunakan itu, dan memang harusnya menggunakan itu data IDM itu untuk bagaimana membuat peta jalan perencanaan pembangunan desanya, bagaimana penganggarannya begitu untuk mengembangkan desanya dari sangat tertinggal maju menjadi mandiri. Nah, ini juga menjadi penting. Terus yang lain di supradesa, SID ini, data-data ini dapat memberikan kontribusi, intervensi, pembinaan sesuai yang dibutuhkan desa. Karena Kementerian Desa pun itu juga membutuhkan data-data ini, sehingga nanti intervensi program kegiatan dari kementerian itu juga akan disesuaikan dengan data-data yang dimiliki berdasarkan IDM, berdasarkan CPD, dan juga data-data reguler lainnya, dan juga data-data incidental ya yang disupport oleh teman-teman kayak kemarin juga relawan desa COVID, terus BLT dana desa, terus juga
data BUMDes dan sebagainya, yang itu sangat penting dan juga menjadi satu kebutuhan yang memperkuat proses pembangunan kita, tidak hanya pembangunan desa begitu, tapi juga pembangunan nasional. Harapannya juga di level supradesa ini nantinya program kegiatan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan di level desa. Yang lain, tujuan dari SID adalah monitoring program yang dilaksanakan bagi masyarakat. Nah, ini menjadi penting. Mengapa kita hantarkan dulu SID-nya? Karena ini menjadi fungsi bagi teman-teman mengabarkan ke desa-desa dampingannya, ke level kecamatan kabupaten, bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan penguatan data dan sebagainya itu adalah bagian membangun dari sistem informasi desa, dan teman-teman terlibat di dalam proses menguatkan sistem informasi desa. Sahabat semua, kita lanjutkan sekarang kita ke pengembangan sistem informasi desa ya. Jadi setelah tahu betapa pentingnya SID itu dalam mendukung pembangunan, dalam mendukung tata kelola desa, dalam mendukung tata kelola pembangunan secara nasional dan sebagainya. Nah, teman-teman menjadi posisi yang strategis di level lapangan, di level desa, di level kecamatan, di level kabupaten untuk mendukung dari proses SID ini. Kita tahu sendiri di Kementerian Desa, SID yang sudah dilakukan adalah membangun tentang CPD ya. Itu sudah sangat teman-teman kenal itu, dan teman-teman terlibat di dalam proses pengembangan dari CPD itu sendiri dengan update data, dengan input data, dengan sebagai surveyor, sebagai pemasok data yang itu menjadi kebijakan di level nasional. Hasil kerja teman-teman itu bisa terlihat di dalam alokasi dana desa ya. Jadi dipakai oleh Kementerian Keuangan, hasil dari CPD itu dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan sebagainya terkait dengan itu. IDM, nah Indeks Desa Membangun, itu juga jadi portal kebijakan di level nasional, dan yang lain yang dikembangkan oleh kementerian adalah di beberapa lokasi itu juga teman-teman terlibat, itu sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat atau SIPBM. Terus yang sekarang ini terus dikembangkan adalah Pusat Data Desa Indonesia. Nanti ada alamat websitenya PPDI gitu, itu bisa diakses go.id, yang nanti di sana bisa tahu perkembangan desanya dan rekomendasinya. Rekomendasinya penting untuk bagaimana merencanakan RPJM desanya dan juga RKP ya tahunannya. Karena muncul rekomendasi-rekomendasi apa sih harus dilakukan untuk meningkatkan dari hasil IDM itu, untuk meningkatkan status desa, apa yang harus peta jalan yang digunakan, program kegiatan yang dijalankan dan sebagainya. Terus yang lain, kemarin kita juga capturing dan replikasi inovasi desa ya, dari 2017 sampai 2019, terus juga portal website yang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh kementerian, dan teman-teman berfungsi sebagai sumber daya manusianya untuk mendorong itu, dan terus dikembangkan di dalam proses-proses itu. Yang lain otomatis kebijakan-kebijakan terkait SID dan sebagainya. Nah, ini hasil-hasil ini itu perlu disosialisasikan, perlu didiseminasikan oleh teman-teman di level desa. Jadi teman-teman kan sekarang eranya link, eranya daring ya, terus eranya medsos. Hasil-hasil dari tadi teman-teman harus mengupdate, harus mengakses, harus menjadi konsolidasi hasil-hasil itu ke desa, ke level desa. Jadi sehingga desa itu kalau dilibatkan dalam update data, terus memberikan data, itu juga tahu fungsinya, tahu bahwa itu memang dibutuhkan oleh desa dan tidak hanya kepentingan tingkatan nasional, tapi memang ini kerja bersama begitu untuk menguatkan pembangunan. Nah, otomatis memang dalam pengembangan SID, sosialisasi ini terus-menerus dilakukan, hasilnya juga harus disosialisasikan oleh teman-teman, diseminasinya, pengembangannya, hasil itu juga harus diwartakan, diadvokasi oleh teman-teman. Terus yang lain juga nanti ada tim-tim yang sudah dijalankan untuk SID, dan kedepannya SID akan dibangun terus oleh kementerian, teman-teman terlibat di dalam sumber daya untuk penguatan
jaringan, penguatan sumber dayanya. Terus nanti ada pelatihan. Nah, pelatihan ini bagian untuk menguatkan dari SID itu. Teman-teman setelah tahu kemarin citra dirinya, jadi posisinya teman-teman itu sebagai pendamping ya, yang punya mandat pemberdayaan dan pembangunan desa. Terus di sana semangatnya, hirohnya itu harus bagaimana memberdayakan desa itu. Terus setelah itu juga ada alatnya, ada ansosnya dan sebagainya untuk menguatkan pembangunan desa itu. Salah satunya menginput bagaimana penguatan data itu. Pelatihan ini bagian dari itu. Sehingga nanti di PB3 inilah bagaimana pengembangan SID dalam manajemen informasi data itu sendiri. Terus yang lain otomatis ada proses penyusunan rencana bersama, terus proses pendataan. Pendataan ini data-data yang ada di kementerian itu baik secara kualitas, terpenuhi secara kuantitas, itu tergantung proses teman-teman di level lapangannya. Sehingga menjadi penting dalam proses pendataan itu bagaimana teman-teman mengupdate data itu sebagai supplier yang kuat, yang mampu untuk menjalankan proses pendataan itu. Terus nanti juga pemanfaatan dari hasil itu. Nah, ini menjadi penting juga desa harus diberitahu, teman-teman. Teman-teman harus akses itu PPDI, harus akses itu IDM, harus akses itu CPD, dan hasilnya itu harus diwartakan ke desa, harus diberitahukan ke desa. Ini loh Pak, yang kemarin kita minta data, hasilnya seperti ini. Rekomendasi dari IDM itu untuk pengembangan yang muncul dari PPDI itu, ini Pak yang harus baiknya dilakukan. 2021, 2022, 2023, dan seterusnya itu, ini loh Pak rekomendasi dari IDM yang muncul di PPDI. Nah, ini harus terus-menerus, sehingga desa juga akan semangat untuk memperbarui data. SIPBM, di beberapa lokasi ada pilot itu yang terlibat itu juga bagian bagaimana data pendidikan dan kesehatan itu diupdate dan sebagainya. Data tentang BLT dana desa itu juga bagian dari proses tadi. Nah, di sisi yang lain memang kita melakukan terus-menerus monitoring dan evaluasi bagian penguatan itu. Nah, makanya ini menjadi kesempatan penting teman-teman untuk menjadi peta jalan bagaimana membangun SID itu. Pelatihan ini jadikan kesempatan bagaimana sih menjadi pendata yang baik, bagaimana sih perencanaan desa itu harus berdasarkan data, dan kedepannya pembangunan secara nasional juga berbasis data dan dalam peta jalan tentang SID. Informasi itu harus update, harus sesuai dengan kebutuhannya, terus respon warganya, terus nanti kolaborasi data dan sebagainya, terus nanti integrasi data itu menjadi penting untuk dari proses-proses ini. Sehingga memang dibutuhkan keterampilan, dibutuhkan kebiasaan dan juga portal. Nah, untuk itu di PB ini keterampilan apa sih yang dibutuhkan, pengetahuan apa sih yang dibutuhkan di dalam proses manajemen data itu, sehingga menjadi penting dan harus dilakukan. Nah, ini mulai teman-teman harus paham bagaimana manajemen penyelenggaraan pemerintah desa yang itu menjadi bagian dari sistem informasi desa. Otomatis kalau teman-teman setiap minggu, bulan mengupdate tentang CPD berdasarkan data realisasi APBD dan sebagainya, itu bagian dari manajemen penyelenggaraan pemerintah desa yang menjadi proses transparansi, akuntabilitas, dan proses pendataannya. Terus yang lain otomatis pengetahuan tentang perencanaan pembangunan desa yang visioner, inovatif, terpadu, berdasarkan basis data, nah, penggunaan sesuai dengan potensi dan sumber daya, nah ini menjadi penting. Terus yang lain bagaimana manajemen pembangunan desa yang proses swakelolanya, transparan dan partisipatif, ini menjadi harus diketahui oleh teman-teman bagaimanapun, karena teman-teman fungsi utamanya adalah bagaimana pendampingan, fasilitasi terhadap pembangunan dan pemberdayaan. Untuk menguatkan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan adalah dengan tadi, salah satunya adalah basis data yang kuat. Nah, sehingga nanti proses manajemen pembangunan desanya itu harus dikuasai oleh teman-teman. Yang lain adalah metode pengawasan pembangunan desa. Terus yang juga dilakukan adalah pengembangan kerjasama pihak ketiga, pihak desa yang lain, pengembangan BUMDes, BUMADes, dan sebagainya. Terus yang lain juga harus diupdatekan terkait dengan pengetahuan itu adalah teknologi tepat guna ya, yang mendaya gunakan potensi desa, sumber ayam lokal dan sebagainya. Ini menjadi penting bagian untuk menguatkan tadi manajemen datanya.
Nah, sehingga ilmu pengetahuan teknologi terapan dan juga yang sesuai dengan perdesaan ini menjadi basis input terkait dengan proses manajemen data yang harus dijalankan. Teman-teman jangan kecil hati, apa yang dilakukan teman-teman ini sungguhnya sudah sumbangsih terhadap pembangunan nasional secara besar. Kontribusinya terhadap kementerian, kementerian ini kan baru ya, baru muncul di 2015 dan sebagainya, tapi sekarang sudah mulai dipercaya. Kalau dulu kan orang bicara desa dan sebagainya tidak ke Kementerian Desa, tapi sekarang mulai percaya Kementerian Keuangan menggunakan data IDM kita, menggunakan data CPD kita, Kementerian tadi yang sudah saya sebutkan, Kementerian Pendidikan dan sebagainya, dan juga kementerian yang lain. Kayak kemarin Kementerian Sosial juga mengkaji dari data kita tentang KPM ya, yang sudah itu juga hasil kontribusi dari teman-teman. Penanganan COVID ini menjadi penting, cepat data terkait dengan relawan dan sebagainya. Nah, ini kontribusinya adalah dari teman-teman. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam kerangka pembangunan desa berbasis data. Nah, dari bangunan besar SID tadi yang teman-teman berkontribusi di sana, sehingga pembangunan desa itu harus dijalankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban itu berdasarkan data. Nah, teman-teman berfungsi di dalam proses dalam pembangunan desa berbasis data ini, bagaimana data perencanaannya, input, outputnya, perencanaan itu harus ada, harus update dan sebagainya. Nah, ini menjadi kontribusi penting, teman-teman keterlibatannya di sana. Pelaksanaan itu juga kita butuh, secara nasional juga butuh data, di level desa pun juga butuh data dari hasil-hasil pelaksanaan pembangunan itu. Bagaimana inputting dan output dari pelaksanaan pembangunan itu pasti akan menghasilkan data. Terus monitoring evaluasi dari perencanaan pembangunan desa itu juga pasti menghasilkan data, mulai dari input dan outputnya. Nah, ini juga penting untuk diwartakan, untuk diupdate menjadi teman-teman surveyornya untuk pendataan itu, dan juga di sisi yang lain pertanggungjawaban. Jadi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban ini sumber data reguler yang sangat penting untuk diinput oleh teman-teman. Melalui apa? Ya, salah satunya melalui CPD, melalui IDM, melalui data yang lain yang dibutuhkan oleh secara kementerian, secara reguler. Nah, teman-teman terlibat di dalam proses-proses ini, bagaimana dokumen-dokumen perencanaan ya, kita contohkan RPJMDes, RKP, RAPBDes atau APBDes. Nah, ini sehingga menjadi penting data di sana itu terupdate di CPD, terupdate di IDM dan sebagainya. Dan juga nanti kita juga akan ada pengembangan terkait dengan SID tentang SDGs ya, Sustainable Development Goal, yang 17 indikator itu nanti akan diterjemahkan menjadi indikator desa terkait dengan pengembangan SDGs-nya. Jadi leveling desa berdasarkan pembangunan skala lokal desanya, berdasarkan pembangunan yang dijalankan oleh desa. Nah, ini di dalam proses perencanaan inilah menjadi penting bagaimana updating data itu, mulai dari data-data yang update ya, yang terus berkembang dan sebagainya. Nah, perencanaan ini pun juga, data-data ini juga bisa dimanfaatkan oleh desa, dan harusnya malah pemanfaat pertama dari perencanaan penggunaan data desa itu ya desa itu sendiri. Itu sehingga memang harus diwartakan itu. Terus pelaksanaannya, jadi bagaimana mulai dari RAB, bagaimana dari pengadaan barang jasanya, bagaimana proses-prosesnya dan sebagainya itu yang harus dijalankan. Nah, dalam proses inilah teman-teman berfungsi bagaimana kerangka pembangunan desa itu harus berbasis data. Sehingga saat ini di benak sahabat semua, di benak kawan-kawan semua, bagaimana proses pembangunan yang berdasarkan basis data inilah harus dilayani, dikembangkan, dimunculkan oleh teman-teman untuk proses-proses itu. Sehingga data-data itu penting. Sehingga teman-teman harus sekali lagi catat bahwa data itu penting. Data itu tidak bicara tentang bahwa ini hanya sekedar menjalankan tugas, tapi bahwa dengan data itu
sesuatu bisa menjadi pas, sesuatu bisa menjadi baik, itu karena berdasarkan data itu. Nah, pendampingan berproses di sana. Bagaimana data-data itu terlayani dengan baik. Sisi yang lain, kalau kita melihat juga dengan PP 47, sungguhnya kan tentang pelaksanaan pendampingan desa itu kan otomatis teman-teman juga menyelenggarakan pendampingan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDes, pembangunan yang berskala lokal desa ini harus difasilitasi, harus didampingi oleh teman-teman. Semuanya itu bisa sesuai efektif, sesuai saran, dan menjawab kebutuhan masyarakat harus berbasis dengan data. Nah, fungsi teman-teman di sana. Nah, sehingga sisi yang lain, reguler harus dijalankan, bagaimana CPD, input CPD, IDM, terus nanti juga data-data yang lain yang insidentil, salah satunya nanti akan kita lakukan untuk SDGs ya, SDGs desa ya. Nah, itu juga menjadi penting, harus dijalankan, terus bagaimana pendataan itu tadi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatifnya harus dijaga itu, karena bagaimanapun kalau ini datanya keliru begitu, otomatis kebijakan nasional juga keliru, karena bagaimanapun kita menjadi sumber data, menjadi mata telinganya dari desa itu sendiri, sehingga apapun yang dilakukan oleh teman-teman di level desa terkait pendataan ini menjadi penting terkait dengan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan dan juga data yang lain yang sesuai dengan potensi desa yang ada. Nah, ini menjadi penting di dalam proses-proses kerangka itu. Nah, yang lain yang harus dijalankan di dalam kita lakukan tadi selama ini yang harus terus difasilitasi adalah siklus dari pembangunan desa itu sendiri. Sehingga menjadi penting bagaimana kalender pembangunan desa secara reguler itu harus terdata. Jadi kalau kita bicara tadi di perencanaan itu bagaimana pelaksanaan, kalau kita punya bulan dari Januari sampai Desember itu nanti menjadi penting bagaimana di dalam proses perencanaan RPJMDes desanya umpamanya. Kapan dijalankan di desa itu, terus hasil proses penyusunannya seperti apa, outputnya apa dan sebagainya harus terdata oleh teman-teman. Leveling desa minimalnya terlibat di dalam proses musrenbang untuk penyusunan RPJMDes. PKD-nya. Nah, ini yang menjadi penting sehingga nanti proses-proses itu harus berbasis data dan secara nasional harus diwartakan juga ke level nasional. Contohnya saat ini umpamanya, dari sekian 74.000 desa di Indonesia mungkin 10.000 baru menyusun RPJMDes. Nah, ini menjadi penting untuk diupdate oleh teman-teman. Terus yang lain menjadi penting yang secara reguler tahunan adalah musrenbang desa yang dilakukan di bulan Juni. Nah, ini kan untuk hal-hal yang strategis itu kan dimulai dari bulan Juni, hal-hal yang salah satunya perencanaan desa dan dilakukan musdesnya. Dan ini juga harus diwartakan, harus terdata oleh teman-teman pelaksanaannya kapan, di mana, hasilnya apa yang dibahas dan sebagainya. Nah, nanti diupdate di mana? Di CPD. Diupdate di mana? Perbaikan IDM. Diupdate di mana? Nanti ada SDGs desa. Diupdate di mana? Boleh di medsos teman-teman, boleh di Facebook-nya teman-teman, boleh juga di portal desanya. Nah, ini menjadi penting untuk diketahui. Wartakan. Itu mungkin bagi teman-teman biasa, desa ini sedang menyelenggarakan musrenbang desa. Nah, akan menjadi menarik pamannya, itu diwartakan oleh teman, desa kami menyelenggarakan musrenbang desa untuk menggagas desa tahan pangan pamannya. Menggagas desa wisata yang wisata pantai yang surganya Indonesia umpamanya. Ini menarik kalau itu ditemukan. Terus penetapan RKP ini juga harus terwartakan karena nanti dari proses itu akan terketahui dari 74.000 desa itu mana sih yang sudah seperti saat ini, mana yang sudah merencanakan untuk menyusun RKP yang mulai dari bulan Juli sampai September itu untuk tahun 2021. Kan ini kan sedang proses nih untuk dari mulai bulan Juli sampai September itu untuk penyusunan penetapan RKP ya. Nah, ini juga menjadi penting. Dari sekian desa itu, sekian puluhan ribu, 70-an ribu desa itu yang sedang menyusun RKP baru 30.000 desa. Nah, ini menjadi penting. Nah, itu harus diupdate di CPD-nya. Terus penyusunan RAPBDes yang nanti bulan Oktober sampai Desember. Nah, ini juga menjadi updating penting
terkait dengan proses-proses penyusunan RPDes. Terus penetapan APBDes di bulan Desember. Nah, siklus dari Januari sampai Desember itu menjadi penting teman-teman untuk fasilitasi secara reguler. Jadi apapun kondisinya, itu sesungguhnya kan teman-teman kerja utamanya di sini. Bagaimana proses-proses ini di level desa, PLD, dan juga PD-nya, bagaimana sebagai supervisor PD-nya untuk memfasilitasi proses-proses ini. Nah, sehingga teman-teman harus update data ini. Bagaimana RPJMDes, bagaimana survei desa, bagaimana RKP desa, bagaimana penyusunan RAPB desa, penetapan APBD desa, sehingga itu menjadi penting diwartakan dan juga menjadi basis data yang dilakukan. Terus yang lain, kalau kita ke pelaksanaan itu penyaluran dana desa ya, ini menjadi juga penting untuk teman diketahui karena itu juga menyangkut kebijakan secara nasional ya. Kalau pamannya tahap pertama itu ternyata penyaluran DD-nya mundur, yang harusnya dari Januari ternyata baru bisa dijalankan di bulan Juni. Nah, ini juga menjadi inputting secara nasional. Oh, harus mengeluarkan kebijakan apa untuk mempercepat proses itu di level nasional. Kabupaten juga berkepentingan untuk bagaimana melihat, oh ternyata ini kok pencairan DD tahap pertama mundur sekali. Kalau dari siklus PMK itu kan dari Januari sampai Juni ya untuk tahap 1. Penyaluran DD tahap 2, nah ini mulai Maret sampai Juni. Nah ini juga menjadi penting untuk proses-proses itu terdata dengan baik. Inputtingnya melalui CPD, terus bagaimana penyaluran dan sebagainya. Penyaluran tahap 3, nah ini mulai bulan Juli. Nah ini juga harus dilihat menjadi data, terus kegiatan-kegiatan yang dijalankan di level desa, sehingga updating di CPD itu menjadi penting untuk menjadi peta di secara nasional, menjadi rumusan-rumusan yang nantinya dianalisis dan menjadi kebijakan biar tepat sasaran. Di level desa pun juga dengan data ini juga tahu, oh mengapa penyaluran tahap 1 saya kok mundur sekali. Nah, itu berdasarkan apa? Oh, laporan dari CPD dan sebagainya. Nah, ini juga harus diwartakan ke desa. Pak, harusnya itu Januari kita sudah bisa mencairkan. Oh, ternyata APBDes-nya belum ditetapkan. Nah, ini menjadi penting untuk evaluasi, harusnya ditetapkan di bulan Desember dan sebagainya. Biarpun banyak persoalan ya, karena tergantung APBD kabupaten dan juga proses-proses pembahasannya dan sebagainya. Kegiatan sarpras, non-sarpras ini juga harus menjadi data, basis data yang harus terwartakan secara nasional, karena bagaimanapun kita sudah, mengapa penting sarpras, non-sarpras ini, kita tahu bahwa kita sudah 5-6 tahun dari berjalannya Undang-Undang Desa. Kalau awal-awal itu memang lebih banyak sarana prasarannya yang dari dana desa digunakan untuk itu, sekitar 82% ya, itu rata-rata dari hasil kajiannya itu untuk sarpras. Nah, kalau pelayanan infrastruktur dasarnya sudah selesai, harusnya menuju ke pembangunan yang lain. Pemberdayaan, nah ini juga penting juga. Nah, menjadi penting untuk bagaimana sarpras non-sarprasnya diketahui dan data itu terupdate dan sebagainya. Terus yang lain untuk pertanggungjawaban dalam siklus kalender pembangunan desa ini juga SPJ tahap 1, SPJ tahap 2 itu menjadi penting. Bulan Juni itu menjadi krusial, selain musrenbang desa juga SPJ ya. SPJ itu dilakukan dan sebagainya, terus nanti juga di akhir tahun itu jadi krusial juga untuk bagaimana SPJ ini dilakukan dan LPJ-nya ya, laporan pertanggungjawabannya. Nah, data-data ini menjadi penting dan harus terupdate oleh teman-teman karena itu menyangkut tidak hanya kebutuhan desa tetapi juga kepentingan secara nasional. Nah, inilah proses-proses bagaimana berdasarkan data tadi menjadi penting untuk membangun sistem informasi desa. Jadi sistem informasi desa itu tidak hanya kebutuhan kementerian, tetapi juga kepentingan desa itu sendiri, kepentingan daerahnya sendiri, berbasis data, sehingga kebijakan pembangunan, kebijakan anggaran, kebijakan yang lain itu sesuai tepat berdasarkan basis data. Sahabat semua, jadi setelah kita tahu tadi bagaimana pentingnya pembangunan desa itu berdasarkan data dan sebagainya, dan posisi teman-teman untuk mendukung daripada SID itu, Sistem Informasi Desa. Nah, ini kita akan lanjutkan di tahapan akhir dari sesi pembelajaran kita ini adalah terkait dengan SID yang akan dikembangkan terhadap aktivitas fasilitasi harian teman-teman atau diari pendamping desa. Nah, ini bagian dari SID itu sendiri.
Jadi nantinya apa yang dilakukan teman-teman itu juga terekam, terekod begitu, dan secara aplikasi nanti akan dimudahkan dengan adanya aplikasi yang mendukung dari kinerja teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal klik ataupun upload foto dan sebagainya, mulai dari kalau terlibat di dalam perencanaan bangunan, terlibat di dalam pelaksanaan, oh saya terlibat di dalam musrenbang desa. Nah, tinggal foto, di-upload, hasilnya apa dan sebagainya, fotonya ditayangkan dan sebagainya. Nah, ini nanti akan ada namanya bagian dari SID itu sendiri adalah diaring pendamping. Jadi aktivitas fasilitasi harian dari aktivitas fasilitasi dari teman-teman. Nah, ini sedang dikembangkan oleh kementerian yang nantinya juga untuk mendukung tugas-tugas yang lain sehingga juga terpotret secara aplikasi ya. Jadi kalau contohnya teman-teman dari 36.000 ini, yang 19.000 PLD ini, oh hari ini upload sedang fasilitasi musrenbang. Nah nanti upload di aplikasinya itu sehingga akan terwartakan. Dari nasional juga tahu, oh hari ini teman-teman sebagian besar memfasilitasi tentang musrenbang desa namanya. Nah untuk itu saya akan antarkan terkait dengan hubungannya dengan SID tadi, dengan diari pendamping yang nanti itu akan dijelaskan secara detail, ada PB khusus yang terkait dengan diari pendamping desa ya, diari pendamping TPP ya, tenaga pendamping profesional. Secara garis besar diari pendamping itu nanti aktivitas harian itu mulai dari PLD, PD, TA, kabupaten. Nah untuk diari pendamping desa itu tahapan-tahapan yang akan dilakukan berbasis aplikasi tadi, jadi nanti ada bisa di-download tapi ini masih pengembangan ya, nanti bisa di Play Store mungkin, rencananya begitu, terus nanti di-update di HP-nya teman-teman, di-download begitu, terus nanti ada aplikasi itu yang bisa di-update, diisi oleh teman-teman. Nah, apa yang akan dilakukan di sana, nanti ada rencana-rencana isian disesuaikan dengan tupoksi, karena akan ada penyusunan SOP untuk proses ini. Di level desa, pendamping desa ya, maksudnya kecamatan itu ada tahapan tentang sosialisasi. Apa yang akan dilakukan dengan sosialisasi, mulai dari SDGs, IDM, regulasi, kan ini menjadi penting untuk bagian fasilitasi oleh teman-teman. Yang lain adalah proses fasilitasi terkait dengan kuantitas dan kualitas dari pembangunan desa dan kawasan ya, karena memang di level bagaimana fasilitasi penggunaan dana desa umpamanya, bagaimana fasilitasi musrenbang kecamatan, musyawarah antar desa, dan juga fasilitasi ini juga penting teman-teman bagaimana aktivitas dia untuk mendampingi PLD-nya, bagaimana melakukan IST-OJT terhadap PLD. Nanti kalau umpamanya teman-teman PD sedang melakukan fasilitasi pendampingan IST-OJT PLD, nah itu bisa dipoto, di-upload di aplikasi tadi, sehingga nanti juga kita bisa tahu, oh ini teman-teman sedang melakukan IST-OJT. Gitu. Terus yang lain pengendalian, nah ini pengendalian terkait dengan monitoring, terus bagaimana supervisi terkait dengan proses yang ada. Terus nanti ada juga di sana terupdate data tentang insidental ya, yang program kegiatan yang sifatnya insidental, yang tidak reguler begitu, tapi berjalan dibebankan ataupun menjadi tupoksinya. Contohnya terkait dengan penugasan-penugasan dari Kemendes, terus penugasan lainnya yang dijalankan oleh teman-teman. Terus yang lain adalah inisiatif. Nah, inisiatif ini lebih kepada atas usaha teman-teman sendiri. Jadi contohnya pemberdayaan, oh hari ini FD-nya memfasilitasi pertemuan BKAD umpamanya. Oh hari ini teman-teman memfasilitasi tentang pertemuan pengurus Bumades dan sebagainya, atau kelompok yang leveling antar desa dan desa itu sendiri. Nah ini terkait dengan PLD. Nah aktivitas-aktivitas tadi nanti akan terekam dengan aplikasi tadi, sehingga memudahkan teman-teman. Kalau selama ini kan memang masih manual pakai laporan bulanan, mengisi form dan sebagainya. Nanti kalau dengan aplikasi ini sungguhnya tinggal klik aja. Nah ini bagian mendukung dari terekam terekod secara nasional, sehingga ini juga mampu untuk memetakan tadi sistem informasi secara nasional ya. Kayak bulan-bulan ini kan persiapan fasilitasi tadi perencanaan pembangunan desa ya. Terus nanti pamannya kalau di bulan-bulan Januari Februari
itu kan teman-teman fasilitasi musrembang kecamatan. Nah, ini juga bisa terpantau. Oh, dari sekian ribu kecamatan di Indonesia itu difasilitasi oleh teman-teman berapa dan sebagainya. Nah, ini saya kenalkan aja karena nanti akan lebih detail dan sebagainya akan di PB terkait dengan diari pendamping ya, aktivitas harian dari pendamping. Nah, kita masuk ke diari pendamping PLD. Nah, kalau tadi di level kecamatan itu ada fasilitasi, nah kalau di level desa itu aktivitasnya tidak ada fasilitasi, dia lebih kepada monitoring, inisiatif, insidental, dan hasil evaluasi. Monitoringnya apa? Monitoring dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pertanggungjawaban pembangunan, pelaporan, dan pendataan. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman. Karena memang leveling di level PLD-nya lebih bagaimana merekod dari proses-proses pembangunan, dari perencanaan sampai pertanggungjawaban itu terekod, terupdate datanya dengan baik. Nah, ini menjadi penting bagaimana teman-teman di level desa untuk mewartakan dari proses-proses itu dengan aplikasi tadi. Contohnya saat ini fasilitasi ini kan bulan-bulan September ya, fasilitasi tentang RKP. Nah, kalau dengan basis aplikasi ada, itu tinggal, oh hari ini di desa saya sedang dilakukan penyusunan draft begitu, atau musrenbang des, atau musyawarah perencanaan pembangunan, musrenbang desa pembangunan terkait RKP. Nah, nanti kalau tinggal update aja sehingga terrekod dari proses-proses aktivitasnya. Kalau terkait dengan insidentil ya, itu lebih kepada proses-proses yang tambahan-tambahan tugas tambahan yang dari kementerian yang bisa dilakukan. Kayak contohnya kan banyak ini, teman-teman harus data masker. Nah, ini kan data relawan COVID. Nah, nanti juga yang lain kan ada tugas tambahan yang lain. Nah, ini masuk di sana. Terus kalau inisiatif, ya tadi sama dengan di level kecamatan, bagaimana proses fasilitasi, mungkin menghadiri pertemuan kelompok, hari ini menghadiri kelompok petani, besoknya kelompok perempuan, besoknya kelompok yang lain. Nah, ini menjadi penting. Terus yang lain juga hasil evaluasi ya, yang itu dilaporkan. Nah, sekarang rencananya kita desain untuk semuanya berbasis aplikasi dan itu bagian dari tadi memang pengembangan dari SID, Sistem Informasi Desa. Sehingga apapun aktivitas kita itu terekod dan menjadi sumbangsih terhadap data secara nasional, dan data itu untuk rumusan kebijakan, untuk program kegiatan, untuk pembangunan yang nantinya akan efektif terhadap tujuan pembangunan desa itu sendiri ya, tepat sasaran, tepat anggaran, tepat outputnya, dampaknya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya diare pendamping ini, yang bagian dari pelatihan ini, itu adalah untuk menguatkan tugas teman-teman, dan juga dari tugas yang dijalankan itu terekod dengan baik, terdata dengan baik, dan itu secara tidak langsung menjadi sumbangsih data. Jadi kalau teman-teman pamannya nanti di aplikasinya sudah fasilitasi RKP Des, dari 74.000 sekian itu yang bisa terfasilitasi oleh teman-teman, ternyata 70.000 desa. Nah, ini kan menjadi, kalau semuanya terekod dengan baik kan secara nasional langsung tahu, tanpa laporan teman-teman pun, karena dengan klik aplikasinya gitu sudah tahu, yang kita bisa dampingi 70.000 desa. Sedangkan desanya ada 74.000. Nah, itu bisa salah satu contohnya. Teman-teman mendampingi APBDes begitu. Nah, sehingga bisa terekod. Nah, ini teman-teman semua dari proses yang ada, sehingga menjadi penting sekarang ini sudah diketahui oleh teman-teman, data itu menjadi kunci. Data adalah bagaimana ke depan Indonesia, bagaimana ke depan desa, itu tergantung dari data yang diupdate oleh teman-teman. Nah, manajemen data dan informasi menjadi penting. Apapun yang dilakukan teman-teman itu adalah mempengaruhi kuantitas dan kualitas dari data itu sendiri, dan itu bangunan yang harus menjadi pelayanan kita, menjadi tugas pokok kita yang dikuatkan di dalam proses-proses terus-menerus di dalam tugas pokok fungsi kita menjadi pendamping desa. Nah, dengan basis citra diri yang kuat bahwa kita sebagai pelayan,
bahwa kita sebagai pendamping, bahwa kita sebagai pemberdaya, itu menjadi kekuatan kita, itu semangat kita, visi kita. Terus dengan alat, salah satunya analisis sosial itu tadi, PB2 itu menjadi hal yang menguatkan kita terkait dengan teknik, terkait dengan metodologi, terkait dengan metode yang menguatkan proses-proses bagaimana pendampingan itu sendiri, salah satunya juga manajemen data. Nah, di sini, di manajemen data inilah kita juga harus menata bagaimana proses-proses itu menguatkan secara kualitas dan kuantitas dari data itu sendiri. Nah, ini yang bisa kita sampaikan dari PB terkait dengan manajemen data dan informasi, dan kontribusi teman-teman menjadi penting di sini untuk membangun Indonesia. Data yang Anda masukkan itu menjadi kunci dari pembangunan Indonesia. Jadi kalau ada potensi, kalau ada pelaksanaan bangunan, kalau ada pertanggungjawaban bangunan harus terwartakan dengan baik, karena itu menjadi rumusan, menjadi kebijakan di level nasional. Menjadi penting bahwa data itu harus terupdate, harus fakta real, harus objektif sesuai dengan kondisi dan berdasarkan kondisi real yang harus terus-menerus diperbarui sehingga pembangunan itu benar-benar efektif, sehingga anggaran itu benar-benar pas sesuai dengan sasarannya, dan juga program kegiatan itu output dan dampaknya sesuai dengan itu. Terima kasih. Semoga ini menguatkan teman-teman bahwa posisi teman-teman PLD, PD, dan juga nanti teman-teman TA menjadi penting di dalam proses data itu, dan kita harus mulai memanage dengan baik setiap informasi, setiap data yang ada untuk membangun Indonesia. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, karena kita masih dalam kondisi COVID dan sebagainya, dan juga banyak teman-teman yang sudah kena, harus jaga kesehatan, dan juga data-data yang real saat ini sangat dibutuhkan, khususnya tentang KPM, tentang BLT dana desa, tentang pengembangan ekonomi desa di dalam menghadapi krisis nasional yang saat ini sedang pandemi terkait dengan bencana. Menjadi penting posisi teman-teman untuk mengupdate data berbasis desa, data pembangunan desa. Terima kasih, salam sehat.